Bahagia itu sebenarnya bisa bersumber dari mana aja. Banyak hal yang bisa kita jadikan sesuatu yang membahagiakan. Atau kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu bukan hanya dari orang lain aja, melainkan kita pun diri sendiri juga bisa membahagiakan diri sendiri. Terkadang kita terlalu memikirkan kebahagiaan orang lain, sampai lupa dan lalai bagaimana pentingnya membahagiakan diri sendiri. Kadang kamu lupakan akan hal tersebut. Kamu terlalu memikirkan bagaimana keadaan orang lain atau orang-orang sekitarmu. Apakah mereka bahagia mengenalmu atau justru tidak? Hingga kamu lupa bahwa kebahagiaan diri kamu sendiri itu juga perlu kamu pikirkan. Jangan terlalu sibuk membahagiakan orang lain, karena kamu pun juga berhak bahagia. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Apakah semuanya berjalan baik? Berjalan lancar? Aku harap begitu ya. Cuacanya lagi gak baik akhir-akhir ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Dan maaf banget kalau podcast kali ini suaraku agak berat karena agak kurang enak untuk hari ini. By the way, aku gak apa-apa kok. Aku tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, walaupun menurut kalian itu gak optimal. Tapi setidaknya aku udah berusaha sebisa aku. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau udah gak enak badan, nanti gak enak loh. Oh iya, untuk hari ini gimana? Are you happy? Ada cerita apa? Aku seneng banget karena malam hari ini aku bisa nemenin waktu malam kalian lagi. Supaya kalian gak ngerasa sendirian lagi. Supaya kalian bisa memiliki seorang teman. Ya walaupun ya mungkin di sana kalian tuh memiliki teman yang banyak. Cuman kan teman yang selalu ada, yang mengerti, yang paham, dan yang mau mendengarkan dengan baik, itu kan tak jarang. Bahkan ya hanya sedikit dari mereka yang benar-benar paham sama apa yang kamu rasain. Di kehidupan dewasa ini pasti udah banyak banget ya orang-orang yang kamu temui. Entah itu teman, entah itu pasangan. Banyak hal yang udah kamu temui di perjalanan dewasa kamu. Dan ketika kamu menemukan seseorang yang salah, seseorang yang gak bisa memberikan feedback yang baik buat kamu, jangan kamu lanjutkan ya. Jangan kamu terusin kalau orang seperti itu. Kenapa? Karena kamu juga berhak bahagia. Kamu gak melulu harus memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu gak melulu harus memenuhi keinginan orang lain. Mereka ingin kamu jadi ini, jadi itu, seperti itu. Gak usah. Kemarin aku udah bahas di podcast sebelumnya. Berhenti menyenangkan semua orang. Dan ini mungkin menjadi episode lanjutannya dari episode itu. Kenapa aku bilang kamu berhak bahagia? Ya karena hidup kamu yaitu hidup kamu. Hidup kamu bukan melulu dihabiskan untuk orang lain, untuk membahagiakan orang lain, untuk memenuhi keinginan orang lain. Beda cerita kalau kamu hidupnya dihabiskan untuk memenuhi keinginan orang tua. Mungkin emang sebagai anak orang tua ya ingin yang namanya itu membahagiakan kedua orang tua. Cuman ya kalau misalnya kita terlalu memenuhi keinginan orang tua yang dimana itu cukup berat untuk kamu wujudkan, ya itu emang agak berat juga dan melelahkan. Cuman ya ketika kamu bertemu dengan seorang teman, atau kamu memiliki seorang teman atau pasangan, ketika dia gak bisa memberikan impact yang baik buat kamu, ketika dia gak bisa memberikan hal-hal yang positif buat kamu, jangan kamu lanjutin ya. Aku bukannya jahat,
dengan menyuruh kamu untuk tidak bersamanya lagi atau meninggalkannya. Aku gak jahat kok. Aku cuman minta supaya mindset pikiran kamu lebih terbuka. Bahwasanya kamu berhak bahagia. Kamu berhak membahagiakan diri sendiri. Berhenti menyenangkan semua orang. Karena kamu harus punya pikiran itu. Pikiran yang dimana, oh ternyata kamu tuh selama ini udah cukup loh nyenengin semua orang. Kamu selama ini udah terlalu banyak membahagiakan semua orang. Hingga kamu lupa bahwa diri kamu sendiri juga berhak kamu bahagiakan. Tapi kadang kita lupa akan hal tersebut. Kita tuh terlalu mudah untuk membahagiakan orang-orang sekitar. Tapi kita cukup sulit untuk membahagiakan diri sendiri. Kenapa ya kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kayak gitu? Ya karena maybe menurut pandangan kita, dengan kita membahagiakan orang-orang sekitar, kita akan mendapatkan feedback yang sama. Atau kalimatnya seperti ini. Dengan kita baik ke semua orang, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Seperti apa yang kita berikan kepada orang lain. Ya sebenarnya mungkin emang ada beberapa orang yang emang mengerti bagaimana caranya memberikan feedback yang baik. Bagaimana caranya memberikan perlakuan yang baik. Namun, sebagian orang pun ada yang gak mengerti akan hal tersebut. Mereka yang memilih untuk tidak menghargai itu. Mereka yang tidak mengerti bagaimana memberikan feedback dan perlakuan yang baik. Sebenarnya salah gak sih kak kalau misalnya kita berharap sama seseorang, berharap kalau iya kebaikan kita tuh akan dibalas. So ya emang gak apa-apa sih, cuman aku di sini selalu nerapin ke diri aku seperti ini. Kita jangan terlalu menaruh harapan kepada manusia. Terlebih menaruh harapan bahagia. Dengan mendapatkan feedback yang sama, dengan mendapatkan perilaku yang sama, seperti apa yang kita kasih kepadanya, atau ke semua orang. Kita jangan terlalu menaruh harapan kepada manusia. Intinya, kita baik aja dulu antar sesama. Kita lakukan yang terbaik, tapi jangan berlebihan, sewajarnya aja. So kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan juga gak akan baik. Kenapa aku bilang gak akan baik? Ya karena ketika kamu memberikan effort untuk seseorang secara berlebihan, nanti yang akan menanggung rasa sakit itu yaitu diri kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan rasa sakit itu. Nanti kalau udah ngerasain sakit, itu sembuhnya susah. Yang rugi siapa? Diri kamu sendiri. So bukan berarti aku melarang kamu untuk membatasi berbuat baik kepada semua orang. Enggak kok. Cuman ya, kamu harus lebih pintar-pintar lagi. Mana yang pantas untuk kamu berikan perilaku yang baik, mana juga yang tidak. Karena ya kita tidak akan pernah tahu perilaku seorang ke depannya itu akan seperti apa. Apakah dia benar-benar bisa menghargai atau justru tidak. Maka dari itu ya, bukannya aku membatasi kamu untuk berbuat baik kepada semua orang, memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Cuman kamu harus bisa mengakarnya. Jangan terlalu berlebihan, sewajarnya aja, secukupnya. Kadang kalau misal kamu ngasih yang terlalu berlebihan juga, nanti takutnya mereka tuh seenaknya sama kamu. Kamu gak mau kan hal tersebut? Maka dari itu ya, kamu lebih bisa meminimalisirnya supaya hal tersebut gak terjadi sama diri kamu. Memang, kita emang dalam hidup itu pasti akan banyak bertemu dengan banyak orang. Kita dalam hidup tuh pasti akan menemukan banyak hal-hal baru. Kita juga gak bisa menahan untuk berbuat baik kepada semua orang. Mungkin emang orang lain aja yang kurang mengerti dan kurang menghargai. Aku udah berikan sebisa aku, semampu aku, hingga aku merasa bahwa kebahagiaan mereka itu di atas kebahagiaan aku sendiri. Aku selalu merasa bahwa
Dengan aku membahagiakan semua orang-orang sekitar aku merasa bahwa suatu saat nanti mereka akan memberikan feedback yang sama. Mereka akan memberikan perilaku yang sama seperti apa yang aku berikan. Cuman ya, itu termasuk salah satu kesalahan terbesar aku. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dengan aku menaruh harapan ke orang lain soal kebaikan, soal feedback, ya belum tentu mereka memberikan itu. Aku juga perlu bahagia. Aku berhak bahagia. Mulai sekarang, aku mulai belajar bagaimana caranya lebih menyayangi diri sendiri. Bagaimana caranya memberikan perilaku yang baik dan memberikan hal positif untuk diri sendiri. Karena buat aku, kalau kita menyayangi orang lain, kita juga harus lebih bisa menyayangi diri sendiri. Karena kita nggak akan pernah tahu orang lain ke depannya itu akan seperti apa. Aku pernah tulus kepada seseorang. Aku pernah memberikan seluruhnya, bahkan ia tidak memberikan seluruhnya. Aku yang terlalu berusaha membahagiakannya, hingga aku lupa bahwa kebahagiaan diriku sendiri itu sangat perlu. Aku gak tahu aku kenapa, aku cuma lagi ngerasa kayak, kenapa ya aku terlalu segininya sama orang? Kenapa aku terlalu mementingkan orang lain? Kenapa aku terlalu memusatkan kebahagiaan aku tuh bahwa aku bahagia itu karena adanya orang lain. Bahkan sejujurnya ya, kebahagiaan itu bisa aku dapatkan dari mana aja. Karena sumber kebahagiaan itu gak melulu datangnya dari orang lain. Cuman ya itu sih. Dulu emang aku terlalu menaruh harapan kepada orang. Hingga aku merasa bahwa, oh ternyata dengan aku seperti ini gak berimpact baik untuk diriku sendiri. Karena ya buat apa aku terus melakukan hal yang sama terus kalau itu nggak memberikan sisi positif untuk diriku sendiri. Itulah kenapa mulai sekarang tuh aku lebih belajar untuk menerima. Menerima bahwa ya kita nggak perlu menaruh harapan besar kepada orang lain. Ya sebenarnya ya diri kita sendiri juga perlu kita bahagiakan. Mungkin emang dulu mindset pikirannya tuh masih kayak yaudah, aku ngebahagiain orang lain, pasti orang juga bakal ngebahagiain aku. Belum tentu seperti itu. Belajar dari pengalaman kamu sebelumnya. Pasti kamu pernah kan merasakan hal ini? Hal yang dimana ketika kamu udah memberikan yang terbaik sebisa kamu, tapi orang itu gak memberikan itu. Jadi mulai dari situ, kamu belajar bahwa kamu harus lebih mementingkan diri kamu sendiri. Kalau berbicara soal ego, kayak, ya berarti kita perlu egois dong kak untuk diri sendiri. Bagi aku, kalimatnya itu bukan egois kalau menurut aku. Mungkin emang lebih simpelnya egois. Memang artinya sama sih, cuman ya buat aku, iya kita perlu akan hal itu. Karena ketika diri kita itu udah kenapa-napa, bahkan orang lain juga belum tentu mau tahu. Bahkan orang lain juga belum tentu mau mendengarkan apa yang terjadi dengan diri kamu. Maka dari itu, ketika kamu bertemu dengan orang yang salah, coba kamu harus lebih bisa menghandle-nya. Menghandle-nya supaya kamu gak terlalu jatuh kepadanya. Karena kalau misalnya nantinya udah jatuhnya berlebihan, nanti sembuhnya susah. Yang gak enak siapa? Diri kamu juga kan? Jadi stop membahagiakan semua orang, dan mulai sekarang harus lebih bisa membahagiakan diri sendiri. Aku gak melarang kamu untuk berhenti membahagiakan orang-orang sekitar. No, enggak. Aku gak berbicara seperti itu. Cuman, kamu harus lebih bisa memilih dan memilah. Apa yang menurut kamu baik, pasti kamu tahu kok. Oh ternyata ini baik, ternyata ini enggak. Jadi ya, perbandingannya tuh harus lebih besar ke diri sendiri. So kenapa? Ya karena diri kamu tuh yang paling penting. Tokoh utamanya itu diri kamu. Jadi ya kalau diri kamu hancur, ya pasti hancur semuanya. Karena kenapa? Karena kamu udah terlalu sering membahagiakan semua orang, hingga kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Nanti sakit kan jatuhnya, gak enak. Kalau udah begitu, siapa yang akan merasakan rasa sakit dan luka? Yaitu kamu sendiri. Jadi mulai sekarang
harus lebih bisa memahami, menyayangi, dan memperhatikan diri sendiri. Love yourself. Kamu berhak bahagia. Jangan selalu memikirkan kebahagiaan orang-orang di sekitar kamu, hingga kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Boleh membahagiakan semua orang, cuma jangan terlalu berlebihan, sewajarnya aja. Karena kamu juga berhak untuk kamu bahagiakan. Diri kamu itu tiangnya, pondasinya. Kalau kamu gak bisa membahagiakan diri kamu, ya berarti tandanya kamu gak sayang sama diri kamu. Mulai sekarang, harus lebih bisa menyayangi diri sendiri ya. Gak boleh terlalu mikirin perasaan orang lain. Kadang orang lain aja belum tentu mikirin perasaan kita. Bukan negatif thinking ya, cuman ya rata-rata banyakan orang seperti itu kan. Iya, aku tahu kok. Terkadang kita emang lebih sulit membahagiakan diri sendiri daripada membahagiakan orang lain. Cuman kamu juga harus lebih bisa memperhatikan diri kamu sendiri. Diri kamu tuh butuhnya apa? Diri kamu tuh maunya apa? Memang agak sulit kalau kita berbicara mengenai memahami diri sendiri. Memang sulit gitu loh, karena ya kamu tuh terlalu paham orang lain, tapi kamu gak paham sama diri kamu sendiri. Maka dari itu, pentingin diri kamu dulu, baru kamu mendulukan orang lain, oke? Duluin dulu diri kamu. Jadi, kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang gak baik, orang-orang yang salah, orang-orang yang gak bisa membawa impact positif buat diri kamu, lebih baik jauhkan. Karena percuma, hal itu akan membuat rasa sakit di hati. Kamu gak mau kan merasakan hal tersebut? Karena kita semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Maka dari itu, ketika kamu bertemu dengan seseorang yang menurut kamu gak baik, mending kamu tinggalin, kamu lepasin. Kalaupun kamu masih sayang sama orang tersebut, so gak apa-apa. Kamu lanjutin sampai nanti kamu ketemu di titik capek kamu. Sampai nanti kamu bertemu di titik lelahnya kamu, dimana kamu udah gak kuat akan semuanya. Gak apa-apa, lanjutin aja. Selagi kamu mampu, selagi kamu masih kuat. Nanti akan ada masa dimana kamu udah merasa capek sama semuanya dan kamu merasa bahwa semua ini tuh salah. Dan kamu berhak membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu jangan terlalu sibuk membahagiakan orang lain ya. Karena diri kamu tuh yang paling penting untuk kamu bahagiakan. Dan satu hal lagi yang mau aku ingetin, kita jangan membenci akan kehadiran orang lain meskipun ia datang tidak membawa pengaruh positif untuk diri kita. Kita nggak boleh membencinya, kita nggak boleh dendam. Walaupun perlakuan kita nggak dibalas dengan baik, dan kita nggak mendapatkan feedback yang baik, kita belajar untuk lebih memaafkan dan menerima. Oh ternyata emang dia nggak bisa memberikan hal positif itu. Dia nggak bisa menghargai dan memberikan feedback yang baik kepada sesama manusia. Gak apa-apa, belajar dewasa. Dewasa dalam segala hal, dimana dewasa memang bukan diukur dari seberapa umur kamu. Cuman dewasa itu dilihat dari seberapa kemampuan pemikiran kamu, cara pandang kamu terhadap hal-hal yang sedang kamu hadapi. Biarin aja orang lain mau seperti apa, yang penting jangan dibalas jahat ya. Kalau orang lain jahat, kamu gak boleh jahat. Kamu harus tetap baik sama diri kamu sendiri. Gak boleh nyesel kalau ketemu dengan orang yang salah. Intinya ya, itu bisa kamu jadikan pembelajaran bahwa kedepannya kamu jangan sampai bertemu dengan orang yang salah lagi. Karena hal tersebut akan membuat rasa sakit di hati. Lebih berhati-hati lagi ya. Semoga hari kamu baik hari ini. Dan semoga ya aku harap dengan ini mindset pikiran kamu bisa lebih terbuka, bahwasanya ya kamu berhak membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu jangan terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain. Jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Kamu perlu memikirkan perasaan dan diri kamu sendiri. So, presentasenya harus lebih besar ke diri kamu, jangan ke orang lain. Kita harus lebih bijak lagi, mana yang baik untuk diri kita, mana yang tidak. Kamu udah dewasa, kamu pasti bisa menentukan mana yang terbaik untuk diri kamu. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. So, semoga keadaan kamu bisa jauh lebih membaik.
Semoga hasil dari podcast ini bisa sedikit optimal, walaupun keadaannya tuh nggak seoptimal itu. Aku seneng kok. Setidaknya ya walaupun aku dalam keadaan kurang optimal, tapi setidaknya aku bisa memberikan seoptimal sebisa aku. Dan aku juga mau ngingetin satu hal lagi. Jangan bosan-bosan kalau aku ngingetin terus. Jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Aku upload setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa dengerin juga di Spotify ya, support aku juga. Jangan lupa follow podcast aku di Spotify dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan episode terbaru. Begitupun juga di YouTube. Dan juga satu hal lagi, akhir-akhir ini aku lagi seneng banget untuk live di TikTok. Aku jarang banget kan live. Maka dari itu, buat kalian semua pendengar setia podcast teman tidur, jangan lupa follow TikTok aku @aprildevi, V-nya 2. Nanti aku taruh di deskripsi ya untuk link TikTok aku. Aku bakalan sering live di TikTok karena akhir-akhir ini aku lagi rajin banget live di TikTok. So kenapa aku milih untuk menambah live bareng kalian padahal konten juga udah capek? Ya karena aku pengen nemenin waktu kalian. Jadi kapanpun aku free, aku pasti akan lakukan live, terutama pada malam hari. Ya semoga ya ketika malam hari waktunya ada dan bisa, pasti aku live kok. Karena aku lagi seneng banget live di TikTok. Kalian juga bisa berbagi cerita di TikTok. Nanti akan aku tanggapi. Kita berkeluh kesah, aku akan dengerin. Jangan lupa follow ya. Nantikan aku live di TikTok. Walaupun nggak on cam, tapi setidaknya ya aku hanya voice supaya bisa menemani waktu malam kalian dan bisa menjadi teman cerita kalian, yang dimana mungkin kalian gak bisa menceritakan secara langsung ke aku kalau di kolom komentar YouTube. Makasih ya udah mau mendengarkan. Semoga harimu baik hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast teman tidur. Dah.